Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, barusan sudah digelar pertandingan antara Dewa United versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dan pertandingan ini sangat drama, bisa dibilang. Bukan dramatis ya, drama aja. Pertandingan yang sangat drama, wasitnya katro terus terang ya, baik Persib ataupun Dewa sama-sama dirugikan oleh wasit ini di keputusannya yang sangat katro ya. Oke, kita akan bahas pertandingannya dan kita breakdown wasit katro ini ya. Oke, di babak pertama sebenarnya Persib ya, secara lini tengah agak kurang bisa menguasai, meskipun mereka main dengan Tom Haye, Mark Klok gitu ya, dan Adam Alis daya jelajahnya sangat tinggi. Tetapi Dewa lini tengahnya juga tidak kalah seram. Ada Jenner di sana, ada Hugo Gomez di sana, ada Kambuaya di sana. Power lini tengahnya seimbang ya, bisa dibilang ya. Ini benar-benar bisa dibilang perang lini tengah timnas ya. Jenner daya jelajahnya sangat luar biasa. Kambuaya mungkin agak kurang kelihatan ya, dimana Hugo Gomez juga passing-passingnya luar biasa juga gitu ya. Tapi sayangnya ya, cukup disayangkan, Dewa lini depannya tuh kurang greget gitu. Alex Martin kurang kelihatan ya, Alex Martin ini benar-benar berbeda sekali dengan musim lalu. Musim ini dia benar-benar sangat menurun ya, benar-benar tidak kelihatan bisa dibilangnya sepanjang musim ini bahkan ya, total. Dan sangat mandet lah lini depannya dari Dewa ya, padahal lini tengah mereka sudah cukup menguasai. Sementara Persib tetap dengan stylenya, tetap dengan cara dari Bojan Hodak, dimana mereka pelan-pelan makin sini makin cepat, makin sini makin cepat seperti biasa ya. Beckham yang diturunkan sejak awal seperti biasa selalu capping keluar, kemudian langsung crossing, capping keluar, langsung crossing, dan beberapa kali juga berhasil gitu ya. Mungkin bisa dibilang agak kurang itu Berguinho ya. Berguinho di sisi kanan tidak seperti biasanya. Biasanya Berguinho itu selalu bisa untuk memberikan umpan-umpan yang enak untuk Ramon, untuk ya yang tadi yang main kan Ramon ya gitu ya. Untuk Ramon ataupun untuk Adam Alis misalkan. Tapi Berguinho tadi mainnya banyak sekali crossing dia yang gak nyampe ya. Entah lagi kenapa Berguinho ini gitu ya. Dan akhirnya gol pertama datang dari Dewa United, di mana gol ini sangat kontroversial. Sebelumnya bola itu sudah keluar dari lapangan, diambil sama Mesidoro dan masih dimainkan. Dan Mesidoro mengirimkan crossing ke Alex Martin, dan Alex Martin bang ya, 1-0 untuk Dewa. Dan gol ini sangat kontroversial. Bisa gue bilang harusnya gol ini tidak sah, karena bola dari tayangan replay aja udah kelihatan bola itu sudah bisa dibilang sudah semuanya tuh udah di luar gitu. Semua sudut bola itu sudah di luar ya, tapi sayangnya itu tidak di call sebagai goal kick, di call sebagai gol. Dan 1-0 untuk Dewa dan bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Persib berusaha mempercepat intensitas seperti biasa ya. Namun ada sebuah kesalahan dari Julio Cesar sayangnya ya, ketika build up bola memantul ke Alex Martin dan terobosan ya ke Mesidoro. Mesidoro mengirimkan umpan lagi ke Kambuaya dan beng 2-0. Sebelum gol ini ada handball yang terjadi. Tapi handballnya ini sekali lagi gue ingin menjelaskan ya. Meskipun gue pendukung Persib, tapi gue harus objektif melihat situasi ini. Di gol kedua, bola itu menyentuh kaki dulu, memantul ke tangan. Nah, ini itu sebenarnya tergantung rules dari liganya masing-masing kalau situasinya seperti ini. Contoh, di Liga Inggris, rulesnya itu kalau bola menyentuh badan dulu dan ke tangan dan pasif tangannya, ya, itu tidak akan di-call sebagai handball. Tidak akan. Di Liga Spanyol pun seperti itu. Kalau bola dari ke badan dulu baru ke tangan, ya ibaratnya memantul ke tangan, itu tidak akan di-call sebagai handball, kecuali bola itu strike ke tangan dan tangannya aktif. Nah, itu akan di-call sebagai handball. Ya. Tapi kalau di UCL, apapun situasinya, kalau bola mengenai tangan ya, dari siku, dari sini ya,
dari garis ini ke nih ya, dari garis ini ke sini, itu akan langsung di call sebagai handball apapun situasinya kalau di UCL. Makanya sekali lagi ini tergantung rules dari liga masing-masing. Handballnya itu harus seperti apa gitu. Nah, situasi yang terjadi adalah menyentuh kaki dulu, baru ke tangan, memantul, jadinya memantul, dan itu debatable. Dan kalau disahkan, itu kan tadi gol kedua disahkan ya, berarti di rules di liga kita seharusnya tangan, berarti kalau memantul ke tangan berarti tidak di call sebagai handsball gitu ya, kalau bolanya memantul ya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi gol kedua itu bisa sah bisa tidak ya, tergantung rulesnya. Oke, 2-0 untuk Dewa gitu ya. Persib langsung merespon dengan bermain cepat. Kebetulan di gol kedua itu Alex Martin di kartu merah ya. Entah gue nggak tahu kenapa Alex Martin di kartu merah. Nah, situasi ini kan merugikan Dewa juga sebenarnya ya kan. Situasi bisa gol pertama Dewa merugikan Persib. Situasi kartu merah Alex Martin yang tidak jelas kenapa dia di kartu merah itu merugikan Dewa. Jadi sama-sama dirugikan oleh wasit ini. Ya. Langsung merespon dengan memasukkan Andre Ujung dan William Barros menggantikan Beckham dan Adam Alis, dan langsung membuahkan hasil ya ketika umpan dari Marklock itu satu pemain Persib terjatuh dan penalti, dan Tom Haye berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. 2-1 untuk Persib Bandung ya, Dewa unggul, masih unggul 2-1. Dan akhirnya gol penyama kedudukan datang ya lewat crossing dari Eliano. Lah itu crossingnya bener-bener crossing kelas Eropa banget sih, bener-bener kelasnya banget. Eliano jatuh bener-bener di bawah pertahanannya Dewa, dan ada Andre Ujung di sana yang menyambar bola itu ya. Itu udah sangat terbuka kosong, itu kalau nggak gol sih gue bener-bener bakal hujat Andre Ujung anjing. Itu bener-bener crossingnya matang sekali, jatuh bener-bener di kepalanya Andre Ujung ya, yang berlari dari belakang. Itu mah tinggal disosor dan 2-2 jadi gol ya, 2-2. Dan sebenarnya di waktu itu ada tambahan waktu 9 menit ya, berarti total sekitaran 17 menit lah ya, posisi 2-2 17 menit. Persib itu harusnya bisa lah untuk memenangkan pertandingan, tapi sayang sekali di sisa waktu yang ada sering sekali crossing itu tidak nyampe. Bahkan ada suatu momen Putros ya sudah kosong ya, itu dia harusnya mengambil keputusan dengan lebih cepat, tapi dia malah oper ke kiper. Itu gue bener-bener gedek banget itu si Putros ngapain ya. 2-2 bertahan hingga akhir, dan hasil ini membuat Persib menjauh dari Borneo, tapi hanya dengan selisih 2 poin saja. Berarti persaingan masih sengit ya antara Borneo, Persib, dan Persija Jakarta, karena dua-duanya menang. Persija Borneo menang, Persib imbang. Melihat situasi yang ada, kemungkinan terbesar atau penentuan terbesar dari siapa juara Liga Indonesia akan ditentukan di GBK atau di JIS. Gue nggak tahu bakal main di mana ya. Persija versus Persib Bandung ya, kalau nggak salah bulan depan ya harusnya ya, Persija lawan Persib Bandung. Itu akan menentukan sekali konstelasi dari Liga Indonesia musim ini ya, karena Borneo sekali lagi, meski Borneo itu tapi lawannya susah-susah loh ya, lumayan susah-susah, tim-tim papan atas semua lawannya rata-rata. Jadi kita lihat ya, apakah Borneo akan kepleset atau Persib yang akan kepleset. Jadi gue rasa ya, ini mah gue rasa harusnya Persija harusnya sudah agak quit ya dari persaingan. Kenapa? Karena mereka juga lawannya udah berat-berat makin kesini. Justru yang mudah itu Persib. Cuman Persija ini kan tidak boleh diremehkan ya, apalagi main di kandang sendiri gitu. Oke, jadi itu aja. Jadi kita lihat akan titik akhirnya akan seperti apa ya antara Persib Borneo dan Persija Jakarta. Oke. Dan untuk wasit ini tolong ya, wasit ini agak dievaluasi untuk PSSI, tolong banget ya, komite wasit tolong banget. Ini wasit merugikan kedua tim loh ya, tolong dievaluasi ya, karena ini buruk sekali. Ini sepanjang pertandingan mungkin ada 5-6 kesalahan fatal yang dia lakukan. Oke, itu aja, bye.